Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan mengutip satu hadis yang diriwayatkan oleh Bara bin Azib dalam Sunan Imam Ahmad, Ibnu Majah, Al-Hakim. Ada banyak dijumpai di sini. Artinya banyak yang meriwayatkan. Kata Bara bin Azib, Rasul berkata, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala awwalil saf. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu dan para malaikat bersolawat kepada mereka yang melaksanakan sholat di saf paling awal, saf pertama nih. Hadis ini memang pendek, tapi dia bermakna panjang, Pak. Karena yang dimaksudkan saf awal itu pasti sholat berjamaah, ya. Sekalipun tidak dijelaskan tentang sholat jamaah, tapi maksudnya adalah sholat berjamaah. Dan mereka yang di saf paling awal, mereka yang berhak untuk mendapatkan sholawat dari Allah dan dari para malaikat. Lalu bagaimana maksudnya sholat dari Allah itu? Allah bersolat kepada orang yang sholat di saf awal. Itu maknanya Allah selalu mengucurkan rahmat terus menerus selama dia masa duduk di saf awal. Beruntung kalau Allah mengucurkan rahmat begitu banyak selama kita sholat berjamaah itu. Beruntung sekali. Yang kedua, bagaimana sholatnya para malaikat itu bagi orang yang duduk di saf awal? Kata Rasulullah dalam hadis Bukhari Muslim, ya, dari Abu Hurairah, sholatnya para malaikat itu dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi. Coba tuh. Malaikat berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk 3 perkara bagi orang yang duduk di saf awal. Apa doanya? Permintaan para malaikat itu, ya. Ya Allah, ampunilah mereka yang ada di saf awal itu. Kita sudah minta ampun kepada Allah, tapi ditambah lagi oleh para malaikat yang doanya pasti mustajabah. Kita kan berdoa belum tentu mustajab, Pak. Kita nih, saya katanya, ya disebut orang sebagai ustaz, belum tentu. Ya. Karena sang kadang berdusta, kadang ingkar janji, kadang khianat, ya. Kadang ghibah, macam-macam. Ya. Tapi malaikat tidak begitu. Dia senantiasa hamba Allah yang selalu taat, tidak pernah berbuat maksiat, sehingga doanya mustajabah. Sehingga kalau dia berdoa, ya Allah, ampunilah orang yang ada di saf awal itu. Pasti Allah ampuni. Yang kedua, Allah marhamhu. Ya Allah, rahmatilah orang yang ada di saf pertama itu. Allah suruh merahmati kita semua. Di samping Allah juga bersolat dan merahmati kita. Double keuntungannya. Yang ketiga, kata Rasulullah, ucapan malaikat pada Allah kalau kita duduk di saf pertama, Allahumma tub alaihi. Ya Allah, terimalah tobat mereka itu. Kita nih Pak, kalau sholat itu secara otomatis sudah termasuk bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita ngomong pun kita pasti bertobat setiap kita sholat. Dan itu Allah, malaikat tambah lagi doa pada Allah agar Allah menerima tobat kita. Jadi betapa beruntungnya orang yang sholat berjamaah dan duduk di shaf pertama. Bahkan ada hadis lain, kalau toh harus diundi, ya, untuk shaf pertama itu ikut undian itu. Ya. Kalau kita misalnya disuruh undian yang boleh shaf pertama itu, boleh. Ya. Coba gimana susahnya kita sholat
di Masjid Nabawi itu pengen sholat pertama di Raudhah itu susah Pak, ya susah. Harus antri berjam-jam, berdesak-desakan, bahkan bertaruh dengan keringat luar biasa. Itu di Masjid Nabawi yang 1000 kali ganjarannya dibandingkan sholat kita di Muhajirin. Tapi bukan berarti sholat di kita tidak didoakan di malaikat. Malaikat tetap mendoakan kita. Syaratnya berjamaah dulu, tuh, baru kita sholat yang pertama. Kata Anas bin Malik dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah juga, Imam Muslim, mohon maaf. Kata beliau, Rasul berkata, "Man shalla arba'ina yauman fi jama'atin tudriku takbiratal ula kutiba lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq." Rasul berkata, barang siapa orang Islam nih, ya, orang Islam yang sholat selama 40 hari terus berjamaah dan tidak tertinggal takbiratul ula, takbir yang pertama tuh, ya, nggak pernah ketinggalan selama 40 hari, kita ikut terus tuh berjamaah, ya, pagi, siang, malam, subuh, zuhur, asar, maghrib, bisa subuh tuh selama 40 hari, ya, ikut terus. Apa harus bilang? Kutiba lahu bara'atan. Allah mewajibkan kepada dia itu, ya, untuk 2 perkara yang dia akan dibebaskan. Allah mewajibkan pada dirinya membebaskan orang itu yang bisa melaksanakan sholat berjamaah selama 40 hari non-stop. Apa dibebaskan? Pertama, dia pasti dibebaskan dari siksa api neraka. Kan enak dia, sudah dapat jaminan dari Rasulullah SAW, kita bebas dari siksa api neraka. Berarti kan gak ada tempat lain di akhirat itu kan. Kalau tidak di neraka, di surga. Berarti kita di surga. Syaratnya 40 hari non-stop sholat berjamaah. Yang kedua, dia akan dibebaskan dari ciri-ciri orang munafik. Tidak mungkin dia akan berkata dusta kalau dia sudah terbiasa sholat selama 40 hari berjamaah. Tidak mungkin dia ingkar janji, dan tidak mungkin dia khianat, Pak. Tidak mungkin kalau dia praktekkan hadis ini dengan baik. Dulu, Pak, kata Rasulullah dalam hadis lain, ciri antara orang Islam dan munafik itu apa? Dia meninggalkan sholat subuh dan sholat isya berjamaah. Artinya apa? Kalau kita 40 hari sholat subuh dan isya berjamaah, kan artinya kita tidak munafik. Dulu begitu, Pak. Karena orang-orang di zaman dulu itu, zaman Nabi, Pak, ya, suruh sholat subuh ke masjid itu susah, Pak. Suruh sholat isya berjamaah di masjid itu susah. Ya. Kenapa? Karena waktu itu kan belum ada lampu, jalanan gelap, malam dingin, ya, dingin di Madinah itu dingin, gelap. Isya itu kan gelap, sudah, Pak. Subuh gelap. Jadi orang-orang tuh enggak mau pergi ke masjid sholat berjamaah tuh, sehingga disebut mereka sebagai orang munafik. Sampai itu Abdullah ibnu Ummi Maktum tuh, dia orang buta, Pak, rumahnya jauh. Dia datang pada Rasulullah, saya ini buta, saya tidak punya penuntun, ya, rumah saya jauh, dan di Madinah ini banyak binatang buas dan ular. Kira-kira bolehkah saya sholat di rumah? Di rumah saja, dikasih keringanan karena saya buta, tuh, tidak bisa ke masjid, gak ada yang nuntun. Di Madinah, ya, banyak binatang buas, banyak ular, apalagi malam dan subuh. Kira-kira gimana, Rasul? Boleh nggak saya sholat di rumah saja tuh? Rasul pada waktu diam, ada tanda semacam menyetujui. Ya. Abdullah ibnu Maktum setuju, udah senang tuh, berarti saya diizinkan. Begitu jalan, Rasul ngomong,
Ya Abdullah, apakah kamu masih bisa mendengar suara azan? Suara azan terdengar gak oleh kamu? Iya ya Rasulullah, azan masih terdengar oleh saya. Kalau begitu, sholatlah berjamaah di masjid. Orang buta Pak, rumahnya jauh, masih disuruh pergi ke masjid untuk sholat berjamaah itu. Kenapa? Karena Rasul sayang. Rasul sayang kepada hambanya agar mendapatkan jaminan kehidupan yang baik dunia dan akhirat. Akhirnya sudah terjamin surga dari itu. Ya. Sudah dapat jaminan. Artinya apa? Hadis tadi mengajarkan kepada kita bentuk kasih sayang Allah dan Rasulnya kepada kita. Kita nggak mau kadang-kadang tuh. Rasul sayang suruh kita ke masjid, kita nggak mau Pak. Hatim bin Asam Pak. Ya. Tabiin Pak. Dia tertinggal sholat berjamaah tuh. Tidak ceritakan apakah subuh atau isya atau duhur. Dia tertinggal satu kali sholat berjamaah. Di rumah dia sholat. Sahabatnya datang. Siapa? Abu Isa Al-Bukhari namanya sahabatnya. Datang, nengokin. Takziah. Ya Hatim, kenapa tadi kamu tidak pergi ke masjid sholat berjamaah? Dia bilang ada kesibukan, ada urusan, ya, menyebabkan dia tidak datang ke masjid. Saya datang kepadamu untuk takziah, memberikan kesabaran. Takziah itu maknanya memberikan nasihat kesabaran. Lalu dia ngomong, si Hatim Al-As ini cerita, ketika aku tidak datang ke masjid sekali, ya, tidak sholat berjamaah sekali, ada orang takziah ke tempatku sendirian. Tapi kalau anakku mati, ya, anakku mati, pasti yang takziah ke rumahku ada ribuan orang datang takziah ke rumahku. Padahal kata Hatim, ketahuilah, kalau sekiranya anakku mati semua, itu masih jauh lebih baik dibandingkan aku tertinggal sholat berjamaah sekali saja. Bayangkan Pak, Hatim bin Asim tertinggal sholat berjamaah sekali, dia merasa menyesal. Dia bilang, lebih baik anakku mati semua, ya, dibanding aku tertinggal sholat berjamaah sekali. Ada satu kisah menarik, namanya Muhammad bin Sama'ah. Dia ini Pak, dia tabi'in Pak. Selama 40 tahun tidak pernah tertinggal sholat berjamaah di masjid. Bayangkan 40 tahun. Kalau tadi Nabi cerita tentang 40 hari, ya, sudah ganjarannya begitu besar. Ini Muhammad bin Sama'ah 40 tahun sholat berjamaah tidak putus. Ternyata ada orang yang memiliki amalia seperti itu. Ada amal soleh seperti itu 40 tahun, bayangkan. Kita baru seminggu saja udah kapan-kapan. Ada orang 40 tahun sholat berjamaah di masjid terus menerus. Kecuali satu hari saja dia pernah tertinggal ketika ibunya meninggal. Ketika ibunya wafat, dia tidak bisa menghadiri sholat zuhur di masjid. Apa yang dilakukan? Dia tebus sholat berjamaah di masjid itu dengan sholat zuhur 25 kali. Sholat jamaah di masjid itu, ya, lebih utama dari sendiri 25 derajat. Maka Muhammad bin Sama'ah sholat zuhur 25 kali sebagai penebus ketinggalan dia sholat berjamaah di masjid. Ya, kesungguhan. Kemudian tertidur dan bermimpi. Datang dalam mimpi itu, dia bilang, wahai Muhammad bin Sama'ah, tahukah kamu sholat yang kamu lakukan di masjid berjamaah itu mendapatkan sholat dari para malaikat dan diamini oleh para malaikat. Sekarang ketika kamu sholat sendiri di rumah, adakah malaikat yang mengamini dirimu? Baru dia menangis Pak.
Kita sholat berjamaah masjid ini depan belakang itu penuh dengan malaikat, Pak. Ya, sekalipun tidak terdengar ucapan aminnya, tapi dia berkata amin ketika kita mengucapkan Fatihah waladhdallin, amin. Beruntungnya kita sholat di masjid bersama para malaikat ketika kita sholat berjamaah. Dan yang terbaik adalah di shaf yang paling awal. Bahkan shaf yang belakang itu, kata Nabi Muhammad SAW, man sholla sallallahu alaihi, ya, barang siapa yang menyambung shaf itu, ya, kita kan suka shaf itu Papa Burinca itu. Kalau dia sambung tuh, Allah akan menyambung rahmatnya. Man qata Allah, barang siapa memutuskan shaf itu, maka Allah akan memutuskan rahmatnya. Kepada teman-teman, ya, perhatikan tentang shaf ini, ya. Sehingga Imam sering sawu sufufakum, rapikan shafnya. Kenapa? Karena ada malaikat di sana yang shafnya rapi, dan dia akan bersolawat kepada kita semua. Jadi kita menghendaki amal yang terbaik dalam hidup kita. Ya, mungkin sekali, ya, dalam seminggu kita ingin mendapatkan sholat dari para malaikat. Kita ingin mempersembahkan ibadah kita, sholat kita yang terbaik yang bisa kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.